metode yang akan kita bahas pagi ini itu adalah misalamas ya. Jadi dari istilahnya kelihatannya seperti bahasa Prancis begitu ya, misalamas. Apa itu misalamas? Misalamas itu artinya adalah charge body potential. Jadi artinya kita asumsikan bahwasanya saya punya bentuk titik arus yang biasanya saya kerjakan di lapangan itu ya, itu kita asumsikan bentuknya titik tadi itu seperti body target atau body logam gitu ya. Jadi andaikan saya punya body logam yang di bawah permukaan begitu, kemudian saya beri satu titik arus di situ, maka bisa saya bayangkan rapat arus yang paling tinggi itu ada atau berada di body logam itu tadi. Jadi saya seperti punya titik arus tetapi bentuknya body. Walaupun sebenarnya titiknya ya tetap titik arus tadi, tetap satu titik C1 katakanlah ya. Tetapi kita bisa bayangkan bahwasanya arus itu akan lebih senang lewat yang konduktivitasnya tinggi ya, yang di body logam itu tadi. Sehingga dengan cara kita melakukan pengukuran potensial di permukaan, itu kita akan mendapatkan gambaran atau kita mencoba menggambarkan bagaimana bentuk body logam tadi di bawah permukaannya. Itu kira-kira bentuknya bagaimana. Nah, kira-kira semacam itu ya. Jadi di sini saya tuliskan bahwasanya charge body potential itu artinya kita menancapkan satu elektroda arus, biasanya cuma satu saja, satu elektroda arus ke salah satu body konduktif ya, atau medan atau benda konduktif. Biasanya memang digunakan untuk mengkaji ya, bisa jadi material yang konduktivitasnya tinggi biasanya. Jadi seperti material logam, mineral logam, fluida yang kaya akan kandungan logam di dalamnya, atau kaya akan garam mungkin ya, NaCl atau Cl-nya banyak di situ. Jadi biasanya memang material yang konduktif, bukan material yang resistif. Karena kalau material yang resistif kita kasih arus ya nggak akan bisa menyebar arusnya ya. Jadi kalau misalkan saja saya punya gua begitu resistif banget, saya kasih arus di gua ya otomatis tidak akan bisa. Jadi misalamas itu feelingnya seperti itu. Kita pengen melihat bagaimana distribusi arus di bawah permukaan yang lewat di medium yang konduktif tadi, yang diukur beda potensial di permukaannya. Yang ini yang ketiga. Tentu saja elektroda arus yang lain atau C2 itu dipasangkan di luar sistem ya, di titik yang jauh. Oke, jadi tentu saja karena ini merupakan bagian dari geolistrik, jadi kita perlu tetap mengkoreksi nilai SP-nya, dan topografi ini cukup penting ya. Jadi kemarin saya belum sama sekali menyinggung koreksi topografi, karena koreksi topografi itu dibutuhkan forward model ya. Biasanya yang dikerjakan itu kita membuat sebuah model topografi dengan blok-blok begitu atau dengan finite element, kemudian kita masang titik arus di titik tertentu, kemudian kita ukur potensial akibat topografi itu tadi. Jadi sebenarnya koreksi topografi itu tidak semudah yang dibayangkan ya, karena kita butuh model topografinya. Jadi kita pasang topografi dengan kita membuat modelnya topografi dulu, kemudian kita hitung forwardnya. Nilai forward tadi digunakan untuk mengkoreksi data lapangan. Oke, jadi tidak mudah meng-create model topografi ini atau mengkoreksi topografi ini. Tapi kira-kira idenya semacam itu. Nah, biasanya misalamat ini itu kajiannya kualitatif, tapi ada beberapa yang kuantitatif ya. Kuantitatif itu biasanya dalam pemodelannya itu diasumsikan arusnya itu kalau kita injeksikan dalam bentuk titik C1 ya biasanya tetap dikoreksi dengan C1 ya. Jadi kita kadang-kadang menggunakan pole dipole atau pole-pole ya. Pole dipole itu berarti satu titik elektroda arus tapi tidak di permukaan tapi di bawah permukaan. Kemudian elektroda potensialnya bisa berbentuk dipole atau bisa berbentuk pole di permukaan. Begitu ya. Nah,
kuantitatifnya itu kadang-kadang apa namanya hanya melakukan inverse saja ya, inverse seperti halnya kita menggunakan restudiv tadi, tetapi dengan kalau di restudiv kita memerlukan apa namanya segmen atau perangkat yang borehole tomografi ya, karena salah satu titik itu ada di titik apa namanya di bawah permukaan. Ya, jadi kira-kira side apa namanya sightseeing atau pendahuluannya semacam ini ya. Kemudian ilustrasinya itu kita bisa bayangkan semacam ini. Jadi di sini saya punya permukaan ya, permukaan tanah. Kemudian pada kedalaman dangkal mestinya ada overburden ya, jadi soil begitu atau unconsolidated sediment. Kemudian yang di bawah ini ada hostnya atau tanah ya, atau batuan ya, batuan induknya. Nah, kemudian di dalam tanah ini andaikan kita mendapatkan ore body berupa logam ya, body logam yang bentuknya kira-kira semacam ini. Nah, kemudian kita perlu menancapkan C1 atau elektroda arus itu di body logam ini tadi, sehingga kita bisa pasangkan dengan cara dibor begitu ya, ada pemboran. Nah, alamas itu memang kadang-kadang membutuhkan pemboran jika target yang diinginkan itu subsurface. Tapi jika targetnya itu ada di surface ya, kita intinya kita memasangkan satu elektroda arus itu di body yang kita kaji, body konduktif yang kita kaji. Oke, jadi ketika di sini C1 dipasang di body, kita bisa katakan bahwasanya di seluruh area body ini akan tercharge oleh C1, olah akan termuati oleh C1. Kemudian tentu saja C2 berada berhingga di sini dikatakan ya. Kemudian kita butuhkan suatu sumber arus untuk mencas body di C1 ini. Kemudian kita juga membutuhkan 1 ampere meter. Nah, ketika dia dicas, kita lakukan pengukuran potensial di permukaan. Ini contohnya menggunakan single atau pole ya, 1 pole saja. Dengan P1 ini nanti moving, bergerak di seluruh area. Kemudian P2-nya berada di taingga. Kadang-kadang juga P2-nya itu ada di sini sehingga membentuk dipol begitu ya. Yang diukur adalah medan listriknya atau dipol. Tentu saja kita membutuhkan voltmeter untuk mengukur besarnya beda potensial. Nah, kalau andaikan kita melakukan kondisi seperti ini, maka otomatis kita akan mendapatkan nilai resistivitas semuanya menjadi 4pi ya. Ingat di kuliah awal dulu bahwasanya kalau satu titik arus di bawah permukaan itu pakai 4pi. Kalau di permukaan pakai 2pi. Nah, dengan cara semacam ini kita bisa mendapatkan gambaran di permukaan potensial yang didapatkan ya. Jadi kita bisa mendapatkan dalam bentuk profile section begitu kalau 2 dimensi, atau kita bisa mendapatkan data dalam bentuk kontur kalau 3 dimensi. Oke, kira-kira semacam itu ya. Nah, kemudian sejarahnya Miss Alamas ini sudah dipakai sejak tahun 90 untuk eksplorasi mineral dan air tanah. Itu berkembang di Uni Soviet, di Eastern Europe ya, jadi Eropa Timur, dan di Cina. Ini menurut O'Keefe di 1969. Nah, kemudian ini juga dipakai di eksplorasi hydropower di Nepal. Jadi dia digunakan untuk apa namanya, baik untuk geoteknik, kan hydropower itu bendungan ya, bendungan untuk PLTA begitu, juga digunakan untuk mencoba menganalisis apakah ada kebocoran bendungan. Jadi dengan mencari apa namanya, mengasumsikan air yang diukur itu merupakan medium konduktif, sehingga kita pasangkan elektroda di air itu, atau kita setrum airnya, kemudian kita ukur potensial di tempat yang kira-kira disitulah tempat keluarnya atau rembesan dari hydropower yang dipakai atau bendungan yang dibangun. Kemudian dari sisi geoteknik itu juga cukup banyak dipakai. Salah satunya ini di tahun 2008 itu dipakai untuk metal reinforcement. Jadi ini bisa dipakai untuk mendeteksi apa namanya kedalaman besi baja yang dipakai di dalam konkrit ya. Jadi kalau kalian bayangkan kita membangun gedung atau bangunan atau jembatan, bangunan gede-gede gitu ya, yang membutuhkan konkrit yang ditanam di bawah tanah, itu biasanya memang di dalam konkrit tadi kan ada besinya. Nah, ini
untuk kasus yang geoteknik ini dipakai untuk melihat seberapa dalam penanaman besi di dalam konkrit ya. Jadi bukan seberapa dalam konkritnya, tetapi seberapa dalam penanaman besi di dalam konkrit. Nah, ini biasanya dipakai untuk kajian bangunan-bangunan yang sudah lama, di mana catatan pembangunannya itu mungkin tidak ketemu begitu ya. Oke, kemudian juga dipakai untuk aktivitas zona perakaran, ini untuk eksplorasi yang lain. Ini juga digunakan untuk melihat seberapa lebar akar yang sudah tercreate dari sebuah tanaman gitu ya. Ini seperti yang di case tadi IP kemarin itu ya. Di situ juga ditunjukkan pemakaian IP untuk deteksi perakaran. Jadi aplikasinya. Oke, kira-kira semacam ini ya. Jadi kalian bisa melihat di Google begitu dengan kata kunci adalah Miss Alamas, atau biasa disingkat dengan MAM, tapi beberapa buku lain menyingkatnya dengan MALM. Jadi ada yang MAM, ada yang MALM. Miss Alamase sama Miss Alamase gitu ya, seperti itu. Silakan kalian kalau pengen mencari case study yang lain, itu bisa dari Google, dicari saja kata kuncinya Miss Alamas. Nah, ini kita dapatkan gambaran bagaimana feeling kita terhadap data ekuipotensial dari sebuah survei Miss Alamas ya. Ini disingkat sebagai MAM, Miss Alamas, untuk contoh ideal konduktor. Jadi di gambar A ini saya punya konduktor ya, konduktor semacam ini. Oh, bukan konduktor, ini borehole ya, sebuah lubang bor yang dibuat lubangnya dari surface yang ada di permukaan tanah di sini ini. Nah, kemudian di sisi bagian bawah dari lubang bor tadi dipasang C1. Ya, tentu saja kita akan mendapatkan rapat arus dan nanti akan dibawa ke bidang ekuipotensial yang bentuknya semacam ini. Ya, kalau mungkin di bor ini ada besinya atau ada casing besinya, sehingga ada pola-pola kontur yang agak naik ke atas begini ya. Tetapi dari sisi plan view atau dilihat dari atas, kita akan dapatkan kira-kira gambar semacam ini. Di mana di titik C1 di posisi borehole tadi kita akan mendapatkan ekuipotensial yang konsentrik di titik C1. Ya. Jadi ini tadi ekuipotensial konsentrik tadi tentu saja dihitung dengan memasang titik P1 di semua tempat di sini ya, sehingga kita bisa mendapatkan data konsentrik ekuipotensial. Nah, kira-kira kalau saya memasang C1 di sebuah data bor dan kita tidak punya target apapun, jadi tidak ada target konduktif di sini, maka kita akan mendapatkan pola konsentrik yang titik tengahnya adalah di posisi C1. Nah, ini biasanya digunakan sebagai data koreksi ya. Jadi kita bisa membayangkan saya punya sebuah model yang tidak ada medium konduktifnya di situ, maksudnya tidak ada target MAM-nya ya. Dan data ini nanti digunakan untuk mengurangi ya, karena ini akan selalu terinput di data lapangan, bentuknya kira-kira semacam ini. Ya, oke. Nah, kemudian kita lihat gambar yang kedua yang tidak ideal. Jadi kita pasang OR di sini ya. Ada sebuah OR yang memiliki dipping ke arah kiri ya, dipping ke arah kiri, OR-nya dipping ke arah kiri seperti ini. Kemudian kita pasang C1 pada OR tersebut, maka di sepanjang OR itu arus akan menjalar di sepanjang OR itu, yang menyebabkan bidang ekuipotensialnya akan mengikuti bentuk OR-nya. Sehingga kalau misalkan saja dari sisi plan view, dari sisi bagian atas, dilihat dari atas, itu arah dari OR tadi adalah ke sini. Ini ada apa ini, kok ada pik-pik ya. Ini abaikan saja ya, jadi arahnya misalkan saja ke sana, maka akan didapatkan pola gambar ekuipotensial yang bentuknya mengarah ke arah strike dari OR itu tadi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya
pola data kita itu akan cenderung menuju ke arah strike, ya, menuju ke arah posisi rapat arus yang besar. Dengan kata lain, posisi di mana logam itu berada. Oke, jadi ini secara kualitatif bisa kita bayangkan target yang kita dapatkan nanti seperti ini. Akan sangat bagus mestinya kalau data yang B ini itu bisa kita kurangi dengan data yang A ini. Karena A ini adalah data tanpa adanya anomali, ya, tanpa adanya anomali. Dan yang B ini data dengan anomali. Bagaimana caranya? Biasanya dihitung untuk berbagai macam row. Dalam kondisi seperti ini, ya, dihitung untuk berbagai macam row medium di sini, sehingga bentuk klosurnya itu mendekati bentuk klosur yang data lapangannya ini, dengan asumsi bahwasanya bentuk klosur akibat arus titik itu tadi cukup kuat, ya, cukup kuat untuk membentuk pola klosur yang membulat, yang sirkular tadi. Nah, dengan demikian kita bisa melakukan koreksi terhadap itu. Mirip seperti koreksi SP untuk streaming potensial. Kita membuat sebuah garis linier, di mana garis linier itu kita anggap sebagai streaming potensial. Ya, diasumsikan sama dengan streaming potensial. Tapi di sini koreksinya kita membuat suatu persamaan konsentrik, tetap dengan menggunakan persamaan yang di depan tadi, ya, 4pi tadi, 4px per v kali v dibagi ini, sehingga akan membentuk pola konsentrik. Kita cari pola konsentrik yang memiliki secara subjektif itu dia nampak seperti kira-kira itu potensial akibat titik arusnya. Nah, sehingga sisanya nanti adalah potensial akibat anomalinya. Idenya semacam itu. Beberapa paper mengerjakan seperti itu, tapi beberapa paper yang lain itu hanya dikaji dari sisi kualitatifnya seperti ini. Begitu, ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja bisa bisa angkat tangan, ya, raise hand, karena saya bisa melihat kalian walaupun hanya dalam foto-foto saja. Oke, sampai sini saya mau didiskusikan? Tidak? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasinya, ya. Jadi misalamas yang dipasang, bisa dikatakan gambar pemasangan elektroda arus, ya, elektroda arusnya. Jadi ini misalkan saja di dalam sebuah gua itu ada urat begitu, ya, ada urat yang kita anggap konduktif, dan saya ingin melakukan survei misalamas di situ, maka ini adalah contoh pemasangan C1-nya. Ya, jadi C1-nya itu berupa plat besi begini, ya, plat besi, atau ini masih disebut sebagai steel rod begitu, ya, yang atas bawahnya besi, tetapi di bawah besi itu diberi spong yang basah. Ini maksudnya supaya kontak antara besi ini dengan dinding yang kayak mineral logam yang kita jadikan target itu menjadi bagus. Kemudian diberi tali sling begini, karena di sini ini contohnya tidak ditanam, ya, tidak ditanam ke dinding, tetapi hanya ditempelkan dengan menggunakan spong saja atau busa saja. Kemudian diberi sling supaya menempel dengan kuat. Ini sudah bisa dilakukan, ya, dilakukan pada Desember 2011 ini, ya, papernya. The measurement on the journal wall were carried out using a handheld steel rod, ya, seperti ini, that was equipped with moist spong to maintain a good contact against the journal wall. Ya. Jadi dipasang di situ sebagai C1. Kemudian remote current electrode-nya ini yang di sisi luarnya itu ditempatkan di gua, mungkin gua yang sama atau gua yang lain, ya, beberapa ratus meter dari survei area. Jadi dipasang ada genangan air itu dipasang di situ, ya. Jadi kalau kita memasang C2 karena ditinggal sebagai titik yang ada di luar area, itu diusahakan kontaknya yang paling bagus. Kontak paling bagus ya mestinya di area yang ada airnya, gitu, ya. Genangan air itu pasang saja di situ. Itu mesti kontak elektroda dengan tanah itu bagus banget. Ini contohnya seperti itu, ya. Jadi
fixed current electrode-nya dipasang fixed current electrode-nya dipasang di kolam air ya, di gua yang lain. Nah, kira-kira kalau dari gambar visualnya seperti bisa juga dipasang semacam ini. Ini cara memasang yang lain ya. Kalau yang ini tadi kita masih membuat satu titik arus, tetapi kadang-kadang juga misalamas itu juga diasumsikan kita itu memasangnya itu arus C1 itu berupa batang panjang. Nah, jadi perumusan modelnya tidak lagi titik arus tetapi batang arus, batang vertikal gini ya, seperti ini batang vertikal. Jadi dipasang di casing. Jadi satu titik arus dipasang di casing sehingga C1 itu bentuknya menjadi panjang ke bawah begitu, bukan titik tetapi batang panjang ke bawah. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai sumber SP ya. Jadi ada dua pendekatan ya. Yang satu dengan titik, yang satu dengan bentuk tertentu ya. Dengan bantuan dari logam atau case dari well dan sebagainya. Yang lainnya sama kira-kira. Nah, ini juga contoh yang lain ya, cara akuisisinya. Jadi di samping pengukuran potensial itu bisa per titik, tetapi untuk contoh kasus ini itu dibuat dalam bentuk radial. Dalam bentuk radial itu dari kacamata lapangan itu paling efisien karena operator itu bisa di titik borehole, kemudian potensial itu bisa bergerak menjauh dari borehole, membentuk pola-pola radial begitu. Ya, jadi nanti akan didapatkan data potensial dalam bentuk kontur mestinya ya dari pengukuran pola-pola radial. Ya, ini contohnya juga bisa melakukan pengukuran semacam itu. Jadi di sini misalamas ini relatif agak bebas ya konfigurasinya. Tapi paling mendekati adalah pole-pole atau pole-dipole. Tapi relatif agak bebas ya. Ini disebut sebagai pole-dipole tetapi yang radial. Arahnya adalah radial. Oke ya, jadi ini contoh pengukuran yang, tapi intinya kita bisa mendapatkan nilai-nilai potensial di surface dari sebuah titik arus yang saya pasang. Ini adalah contohnya, misalkan saja di sini ada di tambang batu bara ya, di bagian atas adalah sandstone, di bawahnya adalah limestone, kemudian shale, kemudian coal, batu bara. Coal itu nilai konduktivitasnya tinggi ya, konduktivitasnya tinggi, jadi arang itu konduktivitasnya tinggi, sehingga kita bisa pasang elektroda C1 di coal ini, kemudian kita bisa membayangkan pelamparan dari coal-nya. Mungkin kalau coal-nya semakin dangkal, ya mestinya akan didapatkan closure potensial yang agak tinggi di situ. Kira-kira semacam itu. Nah, pengukuran gambarnya kira-kira semacam ini ya, plan view-nya. Nah, ini sekali lagi untuk secara umum itu target misalamas itu paling banyak adalah untuk mining berupa informasi kualitatif, kemenerusan dan arah body ore metalnya. Kemudian memisahkan dua zona mineral bertipe vein. Jadi misalkan ada dua rekahan yang membentuk vein begitu, itu bisa agak dipisahkan ya. Kita taruh satu elektroda di satu vein, elektroda lain di vein yang lain akan terbentuk pola yang berbeda. Kemudian geometri slab like ore bodies. Jadi intinya biasanya tidak dalam bentuk bongkah, tapi dalam bentuk slab begitu ya, karena biasanya dicari arahnya kalau tidak kelihatan dari permukaan. Kemudian untuk struktur geologi juga kadang-kadang dipakai untuk fault, untuk fracture atau rekahan, tapi asumsinya memang kalau fault tadi ya di zona fault tadi terisi oleh fluida gitu sehingga lebih konduktif dibandingkan area sekitarnya. Untuk fracture yang sama, di fracture tadi bisa terisi fluida konduktif ataupun fluida yang air begitu ya katakanlah, sehingga lebih konduktif dibandingkan area sekitarnya. Kemudian penyebaran fluida konduktif, batas massa kontaminan, delineasi tracer plumb, salt water injection. Jadi cukup banyak dipakai ya. Jadi kalian silakan nanti kalau pengen lebih detail itu bisa mencari
pustaka lain yang terkait case study di sini. Nah, kemudian untuk kajian MAM itu ada dua cara. Yang pertama itu tentu saja kita bisa menganalisis nilai beda potensial yang terekam secara langsung. Tapi perlu diingat kalau di situ terjadi closure itu berarti itu memang akibat modelnya ya, akibat model homogen dari peletakan titik arus C1 di situ. Jadi kita kalau dapat closure ya jangan seneng dulu karena itu memang hasilnya berupa closure begitu. Tetapi kalau ada kemencengan dari closure, nah itu berarti sudah menunjukkan bahwasanya target yang kita ukur di bawah permukaan itu tidak hanya mediumnya itu homogen, tetapi ada anomalinya. Oke. Kemudian yang kedua tentu saja kita bisa kerjakan seperti geolistrik, yaitu menganalisis nilai resistivitas dengan ρ A sama dengan 4πr V per I kalau titiknya arus. Kalau untuk yang batang itu ada rumusnya ya, ada rumusnya pakai len begitu. Tapi saya lupa rumusnya, ada rumusnya sehingga kita bisa mendapatkan pada data potensial di permukaannya. Oke, kemudian diperlukan koreksi topografi seperti halnya geolistrik ya, karena kadang-kadang memang biasanya kalau alamas dipakai di pertambangan atau di eksplorasi mineral itu biasanya berbukit-bukit ya, eksplorasi mineral itu biasanya berbukit-bukit begitu, karena batuannya biasanya sudah tua, berbukit-bukit. Nah, mestinya koreksi topografi akan sangat diperlukan di sini. Oke. Ada yang mau didiskusikan atau ada kendala putus-putus begitu? Silakan Mbak Milia. Sebenarnya dia mengukur titik atau mengukur lintasan ya Pak? Oke. Targetnya dimasukkan ke dalam dan konduktif, seperti itu dia. Begitu saja? Oke. Nah, target misalamas pengukurannya itu bisa berupa titik. Jadi ada bermacam-macam ya. Tadi saya sudah tunjukkan di sini. Nah, misalkan semacam ini. Itu berarti kita mengukur lintasan yang nanti bisa dikontur. Kemudian kalau seperti yang titik tadi mana? Yang misalnya seperti ini, kita bisa melakukan pengukuran di titik. Pengukuran itu bisa berbentuk lintasan saja bisa, tetapi sebaiknya bentuknya itu dua dimensi gitu Mbak Milia. Jadi di permukaan begitu pengukurannya di permukaan. Nanti kalau sudah di case tadi akan jelas apa yang saya maksud ini tadi ya. Jadi pengukurannya bisa bermacam-macam, bisa berbentuk lintasan, bisa berbentuk titik-titik di permukaan begitu, sehingga kita bisa kontur nantinya di atas permukaan tadi. Jadi ini agak bebas memang pengukurannya, cara mengukurnya agak bebas yang misalamas ini. Kemudian saya sampaikan tadi di depan bahwasanya arus itu saya masukkan ke dalam model konduktif atau benda konduktif. Kalau arus saya masukkan di benda konduktif, itu berarti kan rapat arus yang tinggi itu ada di sepanjang benda konduktif tadi. Kalau saya punya benda konduktif seperti tangan saya begini, kemudian saya pasang arus di titik ini, maka sepanjang tangan saya ini arusnya akan lebih cenderung lebih rapat di sepanjang tangan ini. Sehingga kalau saya ukur potensial di permukaan, itu pola konturnya akan mengikuti rapat arus yang saya punya. Nah, gitu, jadi idenya semacam itu tadi. Jadi kita bisa mendapatkan bentuk target di bawah permukaan dari potensial yang diukur di permukaan. Kira-kira begitu Mbak Mir. Jadi semoga saja nanti ketika pada saat case tadi bisa lebih paham, lebih nyantol begitu. Begitu Mbak Milia ya. Atau ya semoga saja tidak menjadi bingung ya. Nah, ini kita masuk ke contoh 1. Ini saya sebut sebagai contoh 1. Ini adalah model 3 dimensi dan inversi dari misalamas menggunakan steel casing borehole. Jadi ini penulisnya orang-orang Jepang gitu ya. Di paper tahun 2005. Nah, di sebuah area geothermal begitu. Ini saya baca saja di daerah Sumikawa Field ya. Stratigraphy of Sumikawa Field consists of quaternary volcanic rock, lacustrine sediment, and tertiary formation intruded by granitic rock. Bisa dibayangkan seperti itu ya.
The pre-tertiary basement has not been reached by geothermal drilling. The hydrothermal system occurs under lacustrine sediment and a shallow zone of hydrothermal alteration, which act as the cap rock of the geothermal reservoir. Jadi kita bisa bayangkan di sebuah lapangan geothermal Sumikawa tadi ada beberapa lapisan batuan, di situ ada intrusi ya, intrusi granit yang ukurannya gede ya, semuanya terintrusi oleh granit itu tadi, dan ada beberapa lapisan yang lakustrine di bawahnya, di bawah hidrotermal dangkal tadi sebagai cap rocknya. Jadi bisa dibayangkan semacam itu. Kemudian kasusnya semacam ini ya. Ini yang dipakai adalah satu Hermes Alamas, tetapi sumber arusnya itu berupa batang. Batang itu bukan elektroda yang saya tanam dalam itu, tetapi casing dari well. Digunakan casing dari well S3 ini, casing dari well S3, titiknya di sini ini, dalamnya adalah 800 meter. Jadi ini ada casing well dalam 800 meter. Tentu saja titik elektroda C1 itu dipasang di casingnya ini. Kemudian C2 dipasang di titik yang agak jauh ya. Di sini itu jauhnya kelihatannya 1 kilo atau berapa ya kalau tidak salah ya. Jadi bisa dibayangkan sendiri, titik C2-nya di jauh di sini nih. Kemudian P2-nya itu bergerak memutar area ini. Kemudian P1-nya itu di titik-titik sepanjang lintasan ini. Kemudian P2-nya di luar sistem ya, di titik agak jauh di sini dia. Oke, jadi kita bisa bayangkan yang bergerak hanya P1 saja di lintasan yang radial ini dari titik tengah. Kemudian ini ada beberapa, yang gambar merah ini adalah lokasi power station. Kemudian yang A, B, C, D ini adalah production and reinjection well sites ya. Jadi well site untuk produksi dan reinjeksi lagi. Oke, kira-kira ide gambarnya semacam ini. Nah, didapatkan data semacam ini ya. Datanya ketika diplot dalam bentuk kontur seperti ini, tentu saja konturnya akan cenderung membola di tempat di mana arus itu kita tempatkan. Seperti model tadi, kita dapatkan bentuk-bentuk semacam ini di sekitar titik arus atau sekitar well yang dipakai tadi. Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, data yang pengukuran ini itu dikurangi dengan pemodelan dari well tadi ya. Jadi kita asumsikan sebuah medium homogen dengan titik arus itu berupa casing well tadi. Kemudian kita hitung datanya di permukaan, kita cari yang paling match dengan data pengukuran, kemudian dikurangkan sehingga residualnya adalah didapat semacam ini. Jadi kalau dari data pengukuran langsung kita sulit sekali mendapatkan anomali ya. Kita sulit sekali mendapatkan anomali. Tetapi ketika sudah kita kurangi dengan data data yang dimodelkan tidak ada anomali tadi atau model homogen, kita baru mendapatkan data residual semacam ini. Nah, kita dapatkan data resistivitas yang rendah ada di sebelah kanan, data resistivitas yang agak tinggi ada di zona di tengah di sini nih. Yang di kiri atas ini zona ekstrapolasi ya, ini juga ekstrapolasi. Oke. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih informatif dibandingkan data yang di sebelah kiri ini tadi. Oke, jadi di sini diasumsikan daerah yang berwarna merah ini atau nilai resistivitasnya relatif. Ini kenapa didapatkan negatif? Karena ini relatif tadi ya. Relatif ya. Jadi yang data ini pengukuran dikurangi dengan data model tadi ya. Jadi ini relatif rendah yang merah ini, kemudian yang hijau ini ke biru ini relatif tinggi. Ya, biasanya yang data-data resistivitas yang relatif rendah ini mungkin terkait dengan keberadaan fluida mineralnya, kemudian yang tinggi ini biasanya terkait dengan panas ya, dengan suhunya. Oke, jadi kita bisa mendapatkan data yang lebih mudah dipahami dibandingkan dari data yang sebelah kiri ini.
Kemudian ini untuk itu dicoba dilakukan kajian inverse ya. Kalau ada yang tertarik itu sudah dituliskan apa namanya matrik Jacobinya ya, atau dV per d rho itu kalian ingat ya, ini matrik atau ini sensitivitas ya. Ini adalah matrik Jacobinya, sudah dihitungkan di sini untuk kasus apa namanya data yang dimiliki tadi. Kemudian didapatkan semacam ini pada kedalaman 0 sampai 300 resistannya semacam ini, kemudian 900 sampai 1200 ini itu ya, ini ya ke bawah 300, ini 300, 600, 600, 900, 900, 1200, 1200, 1500. Jadi setiap interval 300 meter. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan apa namanya citra bawah permukaan dengan melakukan inverse dari misalamas ini. Belum pernah ada yang mengerjakan ini ya, di geofisika. Saya juga belum pernah mengudik-udik tentang misalamas dan inversinya. Padahal kelihatannya promising ya. Karena kita bisa mendapatkan target agak dalam gini itu karena arusnya itu berupa apa namanya? Berupa casing ya yang panjang ke bawah. Oke, jadi kalau yang tertarik nanti bisa mencari papernya sendiri ya di sini tadi sudah saya tuliskan. Jadi intinya kita bisa mendapatkan apa namanya data resistivitas dari hasil pengukuran yang lain ini sampai inversi sebagai fungsi kedalaman. Kemudian contoh yang kedua ini juga sama. Jadi ada surface, kemudian ada bore, ada data bore di mana ada zona sulfida pada kedalaman sekitar 200 meter ya, di mana 220 itu tadi diletakkan titik elektroda arusnya. Kemudian ini yang plus, kemudian yang elektroda mesh dipasang di bawah. Dipasang titik, tapi ini berupa titik ya. Jadi ini bukan hole yang besi begitu, tapi hole yang sudah diambil kelihatan karena ini hanya hole untuk eksplorasi apa tambang, tidak di casing biasanya. Jadi arusnya dipasang di sulfida zone yang plus, kemudian yang min ditaruh di bawah. Ini cara yang lain lagi ya, karena biasanya I itu kan minus itu ditaruh di luar, tapi ini ditaruh di sisi bawah. Sehingga kita bisa mengasumsikan arus yang bekerja hanya di I yang positif ini saja. Oke, jadi ini nilai resistivitasnya, yang di plot di permukaan semacam ini adalah titik D9 ini ya, posisinya di sini ini. Kemudian ini belum dikoreksi topografi, kemudian setelah dikoreksi topografi bisa mendapatkan data yang lebih tinggi nilainya dari lembahnya ini yang sebelumnya apa namanya 85 menjadi minus atau menjadi 100 ya, 100 tapi ke arah bawah gitu. Kemudian yang ini bisa menjadi lebih bentuknya bisa menjadi lebih fokus lagi. Kira-kira semacam itu. Kemudian ini contoh 3 yang lain ini di Indonesia juga sama seperti tadi yang di apa jadinya radial tadi dipasang di casing. C1 ini dipasang di casing. Kemudian P2C2-nya di tempat lain, kemudian P1 P2-nya diukur P2-nya ini mungkin di tempat yang lain juga, tapi P1-nya bergerak di sekitar itu. Nah, ini ada rumusnya untuk line source ya. V sama dengan ρ AI per 2pi lambda dikalikan len. Tadi saya bilang ada lennya, ada semacam ini ya. Oke. Jadi kalau lambda ini adalah panjang dari elektroda casingnya. Jadi kedalaman casing ini dituliskan dengan lambda di sini nih. Oke, jadi kita bisa membuat model sebenarnya ya, bisa membuat model dengan mudah. Oke. Jadi kemudian didapatkan data semacam ini. Cara mengukurnya juga sama dari 2 well yang ada. Ini di C1 di SPI4 dan ini C1 di SPI1, kemudian dikaji secara bersama-sama, kemudian dibikin kontur semacam ini. Ya, di titik di apa namanya di kontur ini di titik-titik datanya berupa radial semacam ini ya. Ini peta geologinya, saya lompati sedikit saja. Kita dapatkan residual potensial semacam ini. Jadi kalau di sini ada residual berarti sudah dikurangi dengan model batang tadi ya. Didapatkan pola semacam ini. Didapatkan nilai resistivitas rendah pada area gunung, kemudian resistivitas tinggi di sekitarnya. Jadi ini bisa digunakan untuk membantu apa namanya memahami geotermal ya, bagaimana bagaimana di bawah geotermal itu. Oke, saya next saja. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, itu kok contoh 4 adalah
metal reinforcement ya. Ini caranya agak unik, makanya saya tampilkan di sini ya. Ini adalah surface, kemudian ini adalah apa namanya, beton yang kita tancapkan, beton apa namanya, bertulang ya, yang ditancapkan di bawah tanah gitu ya, untuk menjaga, untuk pondasi katakanlah. Nah, kemudian ini ada reinforcement atau apa, besi yang ada di dalam baja, yang ada di dalam cor tadi, biasanya berbentuk cage begitu, melingkar begitu, atau beberapa besi yang vertikal kemudian diikat dengan apa namanya, kotak-kotak besi gitu ya. Nah, ini digunakan untuk mengkaji seberapa besar reinforcement kit yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, itu biasanya, ini caranya dilakukan pemboran dulu, pemboran dangkal yang kira-kira sampai apa namanya, lebih lebih dalam dari target yang diukur ini ya, dari pondasi ini, dibuat lubang bor gitu, kemudian apa namanya, diberi besi ini tadi, diberi salah satu sebagai logam atau sebagai titik C1-nya dikaitkan dengan besi sehingga seluruh besi ini menjadi C1. Nah, kemudian elektroda potensialnya dilakukan pengukuran di sepanjang lubang bor yang dibuat tadi. Nah, didapatkan data semacam ini adalah data pengukuran potensialnya. Pada suatu kedalaman tertentu itu potensialnya menjadi habis ya, lama-lama menjadi habis. Ini sesuai dengan teori, karena teorinya semacam ini. Kalau saya punya apa namanya, batang arus itu, maka bidang ekipotensialnya akan semacam ini, akan membentuk U, ini huruf U. Sehingga kalau saya survei dari atas ke bawah ini, saya akan mendapatkan potensial yang sama, tapi pada titik di sini mulai berkurang, ini mulai berkurang lagi sehingga apa, limiting apa, asimtot ke 0. Nah, ini akan kelihatan ketika dilakukan proses divergensi atau turunan pertama ya. dV per dz-nya datanya semacam ini. Nah, di mana di titik puncak ini itu adalah bottom of reinforcement gauge. Ini successful ya. Jadi senang sekali apa namanya, kliennya, sehingga setiap pile yang mau dikaji itu dibuat bor di sampingnya, kemudian dikaji semacam. Kelihatan batas bawah dari reinforcementnya. Yang ditanyakan itu batas bawah dari reinforcementnya ya, bukan apa namanya, cor-corannya gitu. Oke, ya ini contohnya untuk data-data yang lain. Jadi walaupun cor-corannya itu sampai sedalam ini, tetapi besinya ternyata hanya gantung di sini saja, karena terlihat dari data misalamasnya yang vertikal itu didapatkan pada kedalaman 16 ini ya, 16 meter saja. Padahal ada sisa 2,6 meter yang hanya berupa beton saja, tidak ada besinya. Oke, kira-kira semacam itu. Ini data untuk beberapa titik ya, beberapa titik. Ini adalah potensial gradiennya. Mungkin spasi ya ini, sorry, ini spasinya, spasi yang dipakai, spasi P yang potensial yang dipakai. Jadi semuanya berkorelasi menunjukkan posisi paling dalam dari besi itu tadi. Oke, ini sebenarnya contoh lain lagi adalah geophysical logging and misalamas survey in delineation of mineral zone. Jadi ini umum ya kalau untuk mineral, contohnya semacam ini ya. Ini adalah data yang kelihatannya belum terkoreksi ini ya, belum terkoreksi karena masih geopotensial line di sini dipasang di titik di beberapa di dua lubang bor ya, ada DWB 11 dan DWB 13 ya, DW 13 yang di DWB 11. Oke, dipasang di dua lubang bor. Kemudian tiap-tiap data tadi ini data yang pertama, ini arah kira-kira kemenerusan dari kemiringan atau dari bentuk kurva yang bentuk kontur yang dihasilkan itu kelihatannya seperti mengarah ke arah utara selatan. Ya, ini adalah diprediksi sebagai arah mineralisasinya. Kemudian ketika dikombin antara dari dua well tadi itu konsisten ternyata ya. Kira-kira menuju arah yang sama, sehingga bisa dikatakan untuk dua well atau untuk penampakan singkapan mineral di well 1 dan singkapan di mineral di well 2 itu terkoneksi dengan bagus ya, karena menunjukkan pola yang sama. Oke, kemudian ini contoh yang keenam itu Mis Alamos juga yang
dapatkan pada zona mineralisasi juga, dapatkan pola yang kelihatannya sudah menunjukkan pola arah dari mineral itu tadi. Oke, jadi mungkin kalau besok itu kalian sudah mulai field camp ya? Ya, atau belum? Angkatan ini besok itu sudah field camp ya? Oke, kelihatannya targetnya juga mineral kalau saya dengar-dengar dari Pak Kakak maupun Pak Herlan sebagai pembimbingnya. Nah, itu mungkin bisa dicoba salah satunya metode misalamas. Oke. Oke, ini bentuk atau gambaran yang lain ya. Jadi bisa membantu arah mineralisasi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya mau pakai waktu lebih 6 menit ya. Ada yang mau didiskusikan? Tidak? Oke, kalau tidak saya... Oke, Mbak Tria silahkan. Raise hand. Ya. Bentuk materialnya. Kalau misal tadi kan ada cara pengukuran itu orang bisa lihat bentuknya seperti apa. Oke, kalau dilihat bentuknya itu bisa dilihat yang inverse nih tadi, Mbak. Dengan menggunakan inverse nih tadi ya. Kan mirip seperti Restudin hasil kita ya. Ini adalah section sayatan atas sendiri, kemudian bawahnya. Bentuknya blok-blok begitu. Bisa jadi tapi saya kurang tahu apakah cara inverse misalamas ini atau konfigurasi yang agak bebas katakanlah ya, itu tersedia di Restudinv ya. Kalau tersedia berarti kita bisa langsung memakai Restudinv itu tadi, Rest2D INV itu. Tetapi kalau belum punya ya otomatis kalau mau memakai ini ya kita harus membuat sendiri ya, Tetapi prinsipnya bisa, Mbak. Prinsipnya bisa. Jadi dan ini apa namanya? Karena ada bantuan dari casing sehingga saya duga ini jauh lebih presisi daripada kita mengukurnya di permukaan. Ya, karena ada casing sehingga apa namanya seperti kita memasang arus itu di bawah juga ada. Di bawah bagian bawah casing itu, di sepanjang casing itu. Sehingga dari sisi cakupan geometri ray dari arusnya itu mestinya akan lebih bagus daripada kita hanya melakukan survei misalkan di pool saja di permukaan begitu. Mestinya seperti itu, Mbak Tria. Dan ini bisa dilakukan modeling. Ini kan modeling ya, ini resistivitas sebagai fungsi kedalaman. Ini kedalaman yang dangkal, ini agak dalam dan seterusnya. Begitu Mbak Tria. Jadi prinsipnya bisa. Tapi cuma belum ada yang nyoba. Kalau kalian ada yang mau skripsi untuk mencoba konfigurasi sembarang di Restudinv, kelihatannya diakomodasi ya konfigurasinya ngasal gitu. Itu bisa, tetapi mungkin Jacobi matriknya harus dihitung ulang atau gimana caranya, saya juga belum begitu ngerti dengan Restudinv tadi. Kalau di luar konfigurasi yang ditawarkan gitu loh. Gitu Mbak Tria kira-kira. Ada lagi? Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau tidak saya cukupkan sampai di sini. Oke, begitu terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum.